Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mapel IPAS kelas 5 dengan materi Mari berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja sih di bumi kita? Nah, penampakan alam di bumi ternyata terbagi menjadi 3. Yang pertama ada litosfer atau daratan, yang kedua hidrosfer atau perairan, dan yang ketiga atmosfer atau udara. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui bagaimana bentuk permukaan bumi. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui apa itu litosfer dan hidrosfer beserta contohnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui apa itu atmosfer beserta lapisan-lapisannya. Nah, bagaimana sih bentuk permukaan bumi? Pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Apakah bentuk bumi kita bergelombang? Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang gersang. Bumi kita memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama hidrosfer atau daratan, yang kedua litosfer atau perairan, dan atmosfer atau udara. Yuk kita cari tahu satu persatu. Yang pertama ada litosfer atau daratan. Litosfer adalah lapisan terluar dari kulit bumi yang terdiri dari batuan dan tanah, seperti gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yuk kita mempelajarinya satu persatu. Yang pertama ada gunung. Gunung merupakan bagian daratan yang menjulang tinggi dibandingkan daratan di sekitarnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar dan tinggi. Jadi kalian bisa melihat gunung dari jarak yang jauh. Contohnya seperti Gunung Rinjani yang ada di Lombok. Yang kedua ada bukit. Bukit adalah daratan yang menjulang tinggi tapi ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Contohnya seperti Bukit Campuhan yang ada di Bali. Yang ketiga ada lembah. Lembah adalah daratan landai yang terletak di antara 2 bukit atau 2 gunung. Contoh lembah dapat kalian lihat pada foto yang telah diberi tanda ya, yang memiliki bentuk menyerupai cekungan, seperti lembah Sianok yang ada di Bukit Tinggi. Yang keempat ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bagian dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran tinggi dimanfaatkan untuk peternakan dan perkebunan seperti sayur dan kopi. Dan yang terakhir ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dataran yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran rendah dimanfaatkan untuk pemukiman masyarakat dan pusat kegiatan manusia, seperti bekerja, belajar, dan berbelanja. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian bumi yang kedua, yaitu hidrosfer atau perairan. Hidrosfer merupakan lapisan perairan yang meliputi seluruh permukaan bumi. Meskipun daratan di bumi tampak luas, sebenarnya wilayah yang tertutup air jauh lebih besar. Sekitar 71% permukaan bumi terdiri atas air, termasuk lautan, danau, sungai, dan rawa. Yang pertama ada lautan. Lautan adalah daerah perairan air asin yang sangat luas, yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Lautan berfungsi sebagai ekosistem bagi kehidupan laut, pengatur iklim global, serta sumber air dan makanan bagi makhluk hidup. Yang kedua ada danau. Danau merupakan daerah luas yang tergenang oleh air dan dikelilingi oleh daratan, seperti Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, biasanya menuju laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Air sungai bisa berasal dari air hujan, mata air, danau, dan waduk, seperti Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur.
Lalu yang terakhir ada rawa. Rawa adalah daratan basah yang tergenang air secara terus-menerus. Air di rawa berasal dari hujan, sungai, air tanah, dan lautan. Rawa dapat berisi air tawar atau air asin. Contohnya seperti rawa pening yang ada di Jawa Tengah. Sekarang kita akan masuk pada bagian bumi yang ketiga, yaitu atmosfer atau udara. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup, yaitu oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, dan nitrogen atau NO2. Oksigen digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernapas dan bertahan hidup. Karbon dioksida membantu tanaman menghasilkan energi, sedangkan gas nitrogen membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi. Pada atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, troposfer, dan ada lapisan ozon. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan paling dekat dengan bumi. Di dalam troposfer terdapat gas oksigen, nitrogen, dan uap udara dan awan. Bahkan, asap bekas polusi kendaraan terdapat di lapisan tersebut. Ketinggian setiap lapisan dapat kalian pelajari selengkapnya pada gambar di samping. Nah, ada juga lapisan udara yang dinamakan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan udara yang terdapat di stratosfer dan berada di ketinggian 15-35 km. Lapisan ozon membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau UV dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ozon mengalami kerusakan, maka cahaya matahari dapat membahayakan kehidupan di bumi. Manusia dapat terkena kanker kulit, sementara tumbuhan dan hewan dapat mati dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kita harus menjaga lapisan ozon agar tidak rusak. Nah, sekian dari pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.